Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan ayat 3 dari surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim ya. Ayat 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim secara makna sudah dibahas di ayat 1 ya. Sudah dibahas. Dan ini cuma ditambah hadis tentang rahmat Allah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Sungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat ya. Anzala minha rahmatan wahidatan. Yang dia menurunkan dari 100 rahmat itu diturunkan berapa? 1 rahmat. Jadi di dunia ini diturunkan 1 rahmat saja. Dari 100 rahmat itu yang di dunia ini masih diturunkan berapa? Rahmatan wahidatan. Diturunkan 1 rahmat. Jadi 1 rahmat ini diberikan kepada siapa? Bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Dari 1 rahmat ini maka diberikan kepada jin, manusia, binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang liar, binatang yang buas. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dan dari 1 rahmat ini mereka saling mengasihi, saling menyayangi ya. Dari 1 rahmat ini. Bahkan wa biha ta'tiful wahsu ala walidiha. Bahkan apa? Binatang yang buas itu mengasihi anaknya ya. Misalnya singa yang sangat buas itu bisa mengasihi anaknya, memberi kasih sayang pada anaknya, enggak mau makan pada anaknya. Padahal singa itu kalau tahu hewan yang lain, misalnya tahu rusa atau lainnya, atau tahu manusia, singa itu langsung memakannya. Tapi dengan 1 rahmat ini, singa ini jadi enggak mau makan anaknya. Enggak mau makan anaknya dan mengasihi anaknya. Jadi 1 rahmat dibagi makhluk seluruhnya ya. Terus yang 99 kapan diberikan? Maka di hadis ini disebutkan wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan ya. Dan Allah akan mengakhirkan yang 99 rahmat itu yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dia akan mengasihi pada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak ya. Jadi yang 99 akan diberikan pada hari akhirat kelak ya. Dan yang 1 sudah dibagi-bagikan, padahal dengan 1 rahmatnya Allah ini, 1 kasih sayangnya Allah ini, seperti tadi hewan aja nggak mau makan anaknya ya. Makanya bagaimana nanti luasnya yang 99 rahmat Allah yang 99 ini yang akan diberikan pada hari kiamat. Maka di hadis lain Rasulullah menggambarkan ketika ada seorang ibu, maka Rasulullah bertanya para sahabat, apakah tega ibu ini akan melempar seorang bayinya, seorang anaknya ke api? Maka para sahabat enggak mungkin ya.
Seorang ibu tega melemparkan seorang anaknya ke api. Ya. Maka Rasulullah mengatakan Allah lebih mengasihi ya, kepada hambanya, lebih kasih sayangnya kepada hambanya itu lebih daripada seorang ibu tadi ya, seorang ibu. Tapi di akhirat kelak perlu dicatat bahwa itu sifat rohimnya Allah ya berarti ya. Rohimnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka akan diberikan oleh orang-orang yang beriman ya. Tetapi dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah yang sangat luas ini, kita tetap harus hati-hati ya. Karena Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi di sifat yang lain, wa anna adabi wal adabul alim. Wa anna adabi, dan sesungguhnya adabku dialah adab yang pedih ya. Tapi tentang memahami sifat Allah, kita pun harus lengkap ya. Allah mempunyai sifat yang Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Tapi di saat lain Allah juga mempunyai sifat Sadidul Adab, Sadidul Iqab. Allah sangat keras sifatnya, sangat keras siksanya ya. Karena kalau nggak memahami seperti itu, kadang orang akan terlena dengan sifat kasih sayangnya Allah. Oh, Allah itu maha pemurah, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Misal tak rasa sholat ya. Nggak usah poso, nggak usah puasa Ramadan misalnya. Karena Allah maha pengampun, Allah maha kasih sayang, nggak mungkin Allah disiksa. Itu tertipu ya, dia tertipu. Karena Allah juga punya sifat Ghafurur Rahim. Allah punya sifat apa? Sadidul Adab, sangat keras siksanya. Bagi orang yang nggak mau taat, bagi orang yang kafir, maka dia diancam. Allahu Sadidul Adab. Allah sangat keras siksanya. Itu ayat 3 ya. Kemudian ayat 4. Ayat 4, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Maliki artinya apa? Pemilik. Sebelumnya Maliki yaumiddin ini kalau kita belajar qiraat sab'ah, maka ada dua bacaan ya. Kalau belajar qiraat sab'ah yang mutawatir dari Rasulullah, itu ada dua bacaan. Kalau kita biasa ngikuti Imam Hafs, maka dibaca panjang. Maliki, Maliki yaumiddin. Kalau misalnya riwayat yang dari Imam Nafi, itu dibaca pendek. Maliki yaumiddin ya. Maliki yaumiddin. Bacaannya pendek. Dan kita karena ngikuti Imam Hafs, maka dibaca panjang. Maliki yaumiddin. Sekarang perbedaannya apa antara yang panjang dan pendek? Yang panjang, Maliki artinya pemilik. Kalau yang pendek, Maliki artinya raja. Ini salah ketik tadi. Ya, Maliki pemilik. Kalau yang pendek, Maliki raja ya. Panjang pemilik, Maliki, yang pendek raja. Makanya kalau di surat An-Nas, Malikin Nas, itu rajanya manusia. Makanya pemilik sama raja hampir sama ya. Makanya di terjemah Depak biasanya langsung diartikan yang menguasai. Maliki yaumiddin,
Diartikan yang menguasai. Yang menguasai yaumiddin, hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Ad-din diartikan pembalasan. Memang di Quran banyak sekali kata ad-din ya. Dan mempunyai beberapa makna. Misalnya di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukandzibu bid-din. Kalau di Al-Ma'un artinya bukan artinya pembalasan, tapi diartikan agama. Ara'aital ladzi yukandzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama ya? Jadi di Al-Fatihah ini artinya diartikan pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Karena nanti di akhirat satu-satunya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di dunia ini orang bisa sewenang-wenang sombong menentang kekuasaan Allah ya. Dan di akhirat kelak hanya Allah saja yang berkuasa mutlak. Makanya berbicara saja di akhirat tidak akan mampu ya, seperti digambarkan di surat An-Naba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu shoffa. Yauma pada hari itu yakumur ruhu wal malaikatu. Ada ruh dan para malaikat ini berdiri berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adillahur rahman ya. Dan mereka tidak akan mampu berbicara kecuali siapa yang dia diberi izin oleh Allah yang Maha Rahman. Wa qala shawaba, dan dia berkata benar ya. Jadi berbicara saja, bercakap-cakap tidak mampu ya. Berbicara saja tidak akan bisa di akhirat kelak kecuali diberi izin oleh Allah. Dan Allah pada saat itu kata Rasulullah SAW, Allah berfirman di sebuah hadis, Anal Maliku, saya adalah seorang raja. Saya adalah raja. Ainal Jabbaruna, di mana orang-orang yang semenang-menang itu. Ainal Mutakabbiruna, dan di mana orang-orang yang sombong-sombong itu. Di mana orang yang di dunia ini yang semenang-menang, yang sombong-sombong ya. Karena nanti di akhirat Allah saja yang mutlak kekuasaannya. Kalau di dunia orang dengan seenaknya bisa menentang hukum-hukum Allah, berani dengan hukum Allah. Di akhirat tidak akan mampu semuanya. Dan tentunya di akhirat semua balasan, semua amal akan dipertanggungjawabkan ya. Makanya Allah berfirman, Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Al-yawma badari itu tujza akan dibalas kullu nafsin, setiap jiwa. Bima kasabat, dengan apa yang dia usahakan. La dulmal yawm, tidak akan didolimi, tidak akan dirugikan ya. Al-yawma pada hari itu. Dia akan dibalas sesuai dengan amalnya ya. Tidak akan dirugikan sama sekali, tidak akan terdolimi sama sekali. Amalnya seperti apa, maka akan dibalas ya. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Surat apa nih? Surat Al-Mu'min ayat 17. Maka ini beberapa atau penjelasan singkat tentang Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maka kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Setelah membaca Ar-Rahmanir Rahim, setelah membaca Allah itu maha luas kasih sayangnya,
maka kita tetap harus hati-hati. Harus hati-hati, ternyata nanti Maliki Yaumiddin. Kita tetap harus hati karena nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Maka setelah membaca Ar-Rahmanir Rahim, ada ayat Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Kita harus ingat di hari kiamat kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang diberikan oleh Allah. Semua kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita ternyata nanti ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Demikian beberapa penjelasan singkat tentang ayat Maliki Yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.